Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang metode posisi palsu. Yang pertama, saya, Angel Trijanza, akan menjelaskan tentang pengertian metode posisi palsu. Di sini, yang dimaksud dengan metode posisi palsu adalah metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua buah batas interval yang mengukur akar. Maksudnya di sini yaitu metode posisi palsu memanfaatkan wawasan grafis dengan cara menetapkan hampiran akar sebagai perpotongan antara garis-garis yang melalui titik A, FA dan B, FB dengan sumbu X. Langsung saja kita lihat grafik metode posisi palsu ini. Di sini garis Y dan sini garis X. Yang dimaksud dengan akar sebagai perpotongan antara garis yaitu di sini kita misalkan sebagai titik A dan di sini titik B. Yang dikatakan dengan akar di sini yaitu garis merah di sini yaitu C, yaitu titik itu yang dinamakan dengan akar. Selanjutnya di sini yaitu maksudnya garis lurus. Garis lurus ini seolah-olah berlaku menggantikan kurva fx dan memberikan posisi palsu, yaitu dimasukkan dengan akar. Yaitu di sini ada FA, kita operasikan dengan FC. Sini ada FC atau fx, FC. Yaitu selang akar A dan C. Selanjutnya FC kita operasikan dengan FB, maka selang akarnya itu C dan B. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lagi tentang langkah-langkah mencari akar dalam posisi palsu. Adalah yang pertama di sini yaitu kita harus menentukan nilai A dan B, atau maksudnya di sini nilai A dan B adalah nilai selang A dan selang B. Selanjutnya, lakukan pengecekan dengan ketentuan FA dioperasikan dengan FB, hasilnya yaitu kecil dari 0. Selanjutnya, jika sudah benar hasilnya kecil dari 0, maka lanjutkan dengan mencari akar dengan rumus C sama dengan B dikurang, ini dibagi ya, dikurang FB kita operasikan dengan B dikurang A dibagi FB dikurang FA. Selanjutnya kita hitung nilai FC. Setelah dapat, kemudian kita hitung galat. Galat ini adalah nilai mutlak, yaitu C1 dikurang C dibagi C. Selanjutnya kita masuk pada iterasi yang kedua dengan menentukan nilai A1 dan B1 dengan selang A dan C atau C dan B. Kemudian kita cek lagi, ini contoh untuk yang ini, kita cek fx, kita operasikan dengan fy, hasilnya kurang dari 0, maka nilai itulah yang kita pilih. Kan tadi ada lakukan pengecekan dengan ketentuan FA, kita operasikan dengan FB, maka hasilnya kurang dari 0, maka itulah yang kita pilih. Kemudian kita cek jika FA kita operasikan dengan FC, maka hasilnya lebih dari 0, maka tidak memenuhi syarat, karena yang memenuhi syarat itu adalah yang kecil dari 0. Kemudian kita cek jika FC kita operasikan dengan FB, maka hasilnya kurang dari 0, maka dia memenuhi syarat. Ini hanya sebagai contoh. Baiklah, di sini kita masuk pada contoh soal, yaitu terapkan metode posisi palsu untuk memperoleh akar persamaan cos X dikurang X epsilon sama dengan 0,1. Untuk penyelesaian di sini selang akarnya, misalnya selang akarnya 0,5 dan 1. Itu iterasi 1 yaitu A, ini
nilai A yaitu 0,5 dan nilai B sama dengan 1. Untuk 0,5 FA kita masukkan nilai FA nya yaitu 0,5 cos X dikurang X, yaitu cos 0,5 dikurang 0,5, itu kita dapatkan hasilnya plus 0,3778 dan seterusnya. Kemudian untuk yang B sama dengan 1, FB nya yaitu cos 1 dikurang 1, hasilnya min 0,45969 dan seterusnya. Selanjutnya kita cari lagi nilai C nya sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita jelaskan tadi. C nya yaitu B dikurang FB kita operasikan dengan B dikurang A dibagi FB dikurang FA sama dengan 1 nilai B tadi, 1 dikurang nilai FB yaitu min 0,45969, kita operasikan dengan 1 nilai B tadi, B dikurang A, 1 dikurang 0,5 dibagi FB min 0,4596 dikurang 0, nilai FA nya 0,7758, maka kita dapat peroleh hasilnya itu 0,7254815871. Selanjutnya kita cari FC nya yaitu cos 72548 dikurang dengan 0,72548 sesuai dengan yang diminta tadi ya, akar persamaannya itu cos X dikurang X. Kita dapatkan hasilnya yaitu 0, nilai FC 0,02270. Selanjutnya yaitu kita operasikan, yaitu sesuai dengan langkah tadi, FA kita operasikan dengan FB sama dengan plus, kita operasikan dengan plus, maka hasilnya yaitu besar dari 0. Kita lihat di sini ya caranya. C lama atau C sebelumnya yaitu 2B dikurang A. 2, B nya nilai B nya tadi adalah 1 dan nilai A nya adalah 0,5, maka hasilnya 1,5. Selanjutnya kita cari di sini yaitu C dikurang C lama atau C sebelumnya dibagi dengan C, ini adalah nilai mutlak ya, sama dengan 0,72548. C yang ini 0,72548, kemudian kita kurangkan dengan C lama itu 1,5 dibagi dengan C 0,72548, maka hasilnya kita dapat 1,06759. Berarti hasilnya ini kan lebih besar dari 0,01. Selanjutnya kita lihat lagi yaitu iterasi 2. Iterasi 2 yaitu kita masukkan nilai 0. Kita masukkan nilai C. Kita masukkan nilai C tadi, yaitu kita dapatkan sebelumnya yaitu 0,72548158. Langsung saja kita masukkan nilainya yaitu FA cos 0,72548 dikurang dengan 0,72548 karena rumusnya tadi yaitu cos X dikurang X ya, maka kita ganti nilai X nya yaitu dengan 0,72548, hasilnya 0,02270. Selanjutnya nilai B tadi yaitu nilai B tetap 1, maka FB cos X dikurang X, maka cos B dikurang B itu cos 1 dikurang 1, maka hasilnya min 0,45969
Selanjutnya kita cari nilai C, yaitu C sama dengan B dikurang FB. Kita operasikan dengan B dikurang A. Kita dibagi B FB dikurang FA sama dengan 1 nilai B1, nilai FB min 0,45969. Kita operasikan dengan 1 B1 dikurang 0,2270 dibagi FB itu min 0,45969 dikurang FA yaitu 0,02270. Maka kita dapatkan hasilnya, kita peroleh hasilnya yaitu 0,7383986201, atau boleh kita ambil 5 angka di belakang koma yaitu 0,73839. Selanjutnya kita cari nilai FC-nya. Nilai FC-nya itu cos X dikurang X, yaitu cos FC-nya tadi cos C dikurang C, yaitu cos 0,73839 dikurang dengan 0,73839. Maka kita peroleh hasilnya yaitu 0,00116. Selanjutnya FA kita operasikan dengan FC, maka di sini yaitu C lama atau C sebelumnya yaitu sama dengan 2B dikurang A, sama dengan 2 dikali 1 nilai B1 dikurang nilai A tadi yaitu 0,72548157 5871, maka hasilnya sama dengan 0,72548. Kemudian kita cari lagi untuk nilai mutlaknya atau galat, yaitu C dikurang C lama atau C sebelumnya dibagi dengan C sama dengan nilai C nya tadi 0,73839 dikurang dengan C sebelumnya atau C lama yaitu 0,72548 dibagi 0,72839, maka hasilnya kita dapat 0,07148. Maka ini hasilnya itu kurang dari 0,01. Maka jadi kita lihat di sini akarnya terletak pada C. Akarnya adalah C sama dengan nilai X-nya tadi atau nilai akarnya kita simbolkan dengan C atau X, yaitu terletak pada yang iterasi kedua yaitu 0, yang iterasi kedua yaitu 0,73839, karena nilainya ini yaitu kurang dari 0,01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Fazira akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Angel Tridenza, yaitu rumus metode posisi palsu. Nah, di sini kita akan menentukan nilai C atau nilai akarnya. Ini nilai akarnya yang diperoleh dari fungsi fx yang berpotongan dengan sumbu x, yaitu nilai akar. Nah, untuk mencari nilai akarnya, kita akan memanfaatkan persamaan garis melalui dua titik, yaitu Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1, X2 dikurang X1. Nah, di sini kita misalkan X1-nya sebagai dengan A, X2-nya B, Y1-nya dengan FA, dan Y2-nya FB. Maka kita ganti nilainya menjadi Y dikurang FA per FB dikurang FA sama dengan X dikurang A per B dikurang A. Karena memotong sumbu X, maka didapatkan nilai Y sama dengan 0 dan X-nya sama dengan C di sini ya. Nah, kita ganti lagi Y-nya menjadi 0.
0 dikurang FA per FB dikurang FA sama dengan X-nya tadi diganti dengan C, maka C dikurang A per B dikurang A. Kita peroleh lagi, kita kali silang. Nah, dapatlah kita hasilnya min FA dikali B dikurang A sama dengan FB dikurang FA dikali C dikurang A. Karena kita mencari nilai C, maka kita pindah ruaskan C ke kiri, yaitu C dikurang A sama dengan min FA dikali B dikurang A per FB dikurang FA. Maka C sama dengan A kita pindah ruaskan, maka menjadi nilainya positif. Di sini nilainya negatif, maka kita pindahkan ruasnya ke kanan menjadi nilainya positif. C sama dengan positif A dikurang FA dikali B dikurang A per B FB dikurang FA. Nah, inilah rumus untuk mencari nilai C. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, contoh soal nomor 2. Cos X ditambah 1 sama dengan X A0 B0 sama dengan 0,8. Ini A0-nya dan B0-nya 1,6. Nah, penyelesaiannya kita lihat iterasi 1. A tadi 0,8 kita ganti dengan A 0,8 sehingga FA-nya menjadi cos 0,8 ditambah 1 dikurang 0,8, dapatlah hasilnya ini 0,89670 dan seterusnya. Nah, kita mencari B-nya. B-nya 1,6, ini B-nya, sehingga FB-nya adalah cos 1,6 ditambah 1 sama dengan ini, sama dengan untuk mencari A. Kemudian untuk mencari C, sudah kita pelajari rumusnya, yaitu C sama dengan B dikurang FB dikali B dikurang A per FB dikurang FA. Ganti B-nya tadi 1,6 dikurang min 0,6291, kita masukkan angkanya sehingga dapatkan hasil ini 1,270124148. Nah, sehingga dapatlah nilai FC-nya menjadi, kita ganti cos 1,270 sama dengan cara yang ini kan, 1,6, di sini juga 1,6. Nah, maka cos 1,27012 nilai yang ini. Kemudian ditambah 1,27012, dapatlah hasilnya 0,02638. Nah, ini adalah syaratnya FA FC sama dengan positif besar dari 0, sehingga A dibagi sama dengan C. Nah, kita akan mencari C lamanya. Rumusnya sudah dijelaskan tadi, 2B dikurang A. Ganti nilai B-nya dan ganti nilai A-nya, sehingga dapatlah hasil 2,4. Kemudian harga mutlak C dikurang C lama per C sama dengan, masukkan angka atau nilai C-nya. Sudah kita ketahui 1,270124148. Kemudian dapatlah kita hasilnya positif 0,88957, sehingga dia besar dari 0,01. Kemudian kita lanjut kepada iterasi 2. A-nya 1,270124148, sehingga nilai FA-nya cos 1,27012 ditambah 1 dikurang 1,27012 sama dengan positif 0,2603. Kemudian B-nya
1,6, sehingga dapatlah kita nilai FB-nya min 0,62913. Nah, untuk mencari nilai C, kita masukkan lagi rumusnya, sehingga kita dapatkan nilainya 1,283232913. Nah, nilai FC-nya kita dapatkan ini 0,0038, sehingga C lamanya kita dapatkan 1,270124148. Kemudian harga mutlak C dikurang C lama per C, kita masukkan lagi nilai C-nya dan nilai C lamanya, sehingga dapatlah hasilnya 0,01021, besar dari 0,01. Nah, iterasi yang ketiga, nilai A-nya 1,283232913, sehingga nilai FA-nya 0,0038, dan B 1,6, sehingga nilai FB-nya kita dapatkan min 0,62919. Nah, untuk mencari nilai C-nya kita masukkan rumusnya lagi, kemudian dapatlah hasilnya 1,283242927, sehingga nilai FC-nya kita dapatkan 0,0018. Kemudian cari C lamanya lagi, kita dapatkan 1,283232913. Di harga mutlakan dapatlah hasilnya 0,0007, kecil dari epsilon yang sudah disyaratkan pada soalnya tadi, yaitu 10 pangkat min 5, berarti nolnya berada di 5 angka di belakang koma. Nah, seperti ini. Itu 2, 3, 4, 5. Maka nilai akar yang memenuhi adalah 1,2832425927, atau nilai C lamanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, nama saya Nadia Nirenza dengan NIM 1810205007, semester 6A. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai metode posisi palsu bagian yang ketiga, yaitu kriteria penghentian metode posisi palsu. Nah, baiklah teman-teman, ada dua kriteria penghentian metode posisi palsu. Yang pertama, jika epsilon diberikan, maka setelah iterasi akan dilakukan uji kriteria penghentian dengan rumus harga mutlak C dikurang C lama dibagi C sama dengan kecil sama dengan epsilon. Maka untuk akarnya itu sama dengan nilai C. Nah, di mana untuk mencari nilai C lama yang ini itu 2 dikali B dikurang A. Digunakan pada iterasi pertama saja. Yang kedua, jika epsilon tidak diberikan, maka iterasi terus berlanjut hingga harga C itu konvergen pada dua buah iterasi yang berturut-turut sama. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada contoh soalnya. Terapkan metode posisi palsu untuk memperoleh akar persamaan cos X sama dengan X dengan epsilonnya 0,1 dan selang akarnya 0,5 dan 1. Nah, setelah kita lihat kriterianya tadi, maka di sini dia telah memberikan kita nilai epsilonnya. Maka langsung saja kita jawab. Untuk iterasi pertama,
harus kita cari dulu yaitu nilai A. A-nya itu kita ambil dari nilai selang akar yang pertama, 0,5. A sama dengan 0,5. Maka fungsi A itu sama dengan kita substitusikan dari persamaan cos X ini. Fungsi A itu cos 0,5 dikurang 0,5 sama dengan hasilnya hasil dari ini, operasi ini adalah 0,37758. Kemudian kita cari nilai B. B-nya itu nilai dari selang akar yang kedua ini tadi 1. B sama dengan 1. Maka fungsi dari B yaitu kita rubah lagi nilai ini, cos X-nya itu menjadi 1. Tadi 0,5, sekarang 1. Cos 1 dikurang 1 sama dengan min 0,45969. Setelah kita mengetahui nilai A dan B, maka kita cari nilai C lagi. Mencari nilai C yaitu dengan menggunakan rumus B dikurang fungsi B dikali nilai dari B dikurang A per fungsi B dikurang fungsi A. Nah, rumus dari ini tadi itu sudah kita ketahui semua nilainya. Maka kita langsung memasukkannya saja. Nilai B yaitu 1. Nih, 1. Dikurang fungsi B itu min 0,45969. Nah, yang mana yang telah kita ketahui tadi? Nih, nilai dari fungsi B yaitu min 0, ini 45969. Kemudian dikali dengan nilai B dikurang A. Nah, seperti yang kita ketahui nilai B itu 1 dikurang nilai A 0,5. Maka di sini 1 dikurang 0,5. Dibagi fungsi dari B sama dengan yang di atas tadi, dikurang dengan fungsi A. Fungsi A yaitu 0,37758. Maka kita tuliskan di sini. Nah, setelah itu tinggal kita operasikan. 1 dikurang hasil dari negatif ini dikali ini, maka hasilnya min 0,229845 per nilai dari min ini dikurang dengan yang nilai di sini, maka hasilnya min 0,83727. Tinggal kita operasikan, maka kita peroleh hasilnya 0,72548281192. Setelah itu kita akan mencari nilai dari fungsi C. Maka di sini tadi sudah nilai A ada fungsi A-nya, nilai B ada fungsi B-nya, maka C ada fungsi C-nya. Kita substitusikan dari persamaan cos X tadi. Maka kita masukkan nilainya cos 0,72548. Maka kita ambil saja nilai di belakang komanya 5 dikurang dengan 0,72548. Maka hasilnya 0,02270. Nah, selanjutnya kita ketahui fungsi A dikali fungsi C itu sama halnya dengan positif dikali positif dibagi lebih besar dari 0, maka nilai A itu akan sama dengan nilai C. Untuk C lama tadi rumusnya sudah kita ketahui tadi, 2B dikurang A, maka kita masukkan nilainya 2, nilai ini kita pindahkan ke sini, nilai B-nya 1 dikurang 0,5 nilai A, hasilnya 1,5. Maka harga mutlak C dikurang C lama per C itu sama dengan ini 0,72548 dikurang 1,5, C lamanya tadi 1,5 per nilai dari C itu sudah kita peroleh sebelumnya tadi. Maka hasilnya 1 dikurang 0,06759 lebih besar dari 0,01. Lanjut kita masuk ke iterasi 2. Langkah-langkahnya sama seperti iterasi 1. Kita mencari nilai A, B, C, kemudian sampai ke yang kita peroleh nilai akarnya. Kita masukkan nilai A. Nilai A-nya itu 0,72548281192. Maka
fungsi dari A itu kita substitusikan persamaan tadi, ganti dengan nilai ini, hasilnya ini 0,02270. Lanjut kita ke nilai B, berarti yang berubah tadi itu nilai A-nya kita ganti menjadi nilai dari fungsi dari nilai dari C yang tadi. Kan tadi sudah kita ketahui bahwa A itu sama dengan C, makanya ini kita ganti dengan nilai C yang di iterasi 1. Selanjutnya setelah itu kita ketahui nilai B, kita cari nilai C-nya. C rumusnya masih sama dengan yang tadi, kita operasikan, maka kita peroleh hasilnya 0,7383986201. Maka kita masukkan, kita substitusikan C ke sini, cos 0,73839 nilai yang ini dikurang dengan nilainya ini juga, maka kita peroleh hasilnya 0,00116. Nah, maka selanjutnya sama seperti yang tadi, kita cari nilai C lamanya. Nilai C lama kita peroleh tadi 0,72548 pada iterasi 1 sudah tadi. Maka untuk harga mutlak C dikurang C lama per C itu kita peroleh 0,01748, lebih kecil dari 0,01. Jadi akarnya yaitu nilai C sama dengan X sama dengan 0,73839. Ini kita peroleh dari nilai C-nya tadi dikarenakan. Nah, kita peroleh dari sini. Nah, demikianlah penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan ataupun kekhilafan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.